Kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh hama maupun penyakit. Bagi yang sudah lama berkecimpung di dunia pertanian, mungkin akan sangat mudah untuk mengidentifikasi apakah tanaman terkena hama atau penyakit, sehingga bisa menentukan penanggulangannya dengan tepat. Namun, bagaimana bagi yang masih awam? Yuk kenali lebih jauh. Hasil kerusakan tanaman oleh hama dan penyakit tidak jauh berbeda, sehingga kadang sulit untuk mengidentifikasi sebab dari kerusakan tanaman yang kita temui. Nah, jika untuk mengidentifikasi saja sulit, bagaimana dengan penanggulangannya? Karena salah penanggulangan juga berakibat merusak tanaman tersebut. Bagaimana sih perbedaan hama dan penyakit tanaman? Satu, secara visual, perbedaan yang paling dasar antara hama dan penyakit yaitu secara penglihatan. Dilihat dari bentuknya. Hama dapat dengan mudah dilihat dengan mata. Bentuknya tergolong normal untuk mata manusia karena secara umum hama berasal dari golongan hewan dan serangga. Misalnya, belalang, tikus, ulat, burung, dan masih banyak lagi. Sedangkan penyakit secara visual sangat sulit untuk diidentifikasi jika tanpa alat seperti mikroskop. Penyakit tetap memiliki bentuk fisik, tapi tidak bisa dilihat mata manusia, karena penyebab penyakit tanaman adalah virus dan bakteri. 2. Efek pada tanaman. Umumnya, tanaman yang mendapat serangan hama mudah dilihat secara fisik. Mulanya, kerusakan secara fisik kecil tetapi bertahap. Tidak seketika itu juga tanaman mati, tetapi butuh proses. Berbeda dengan hama, tanaman yang mati karena serangan penyakit akan mati seketika itu juga. Mungkin jika tanaman kalian tidak menampakkan tanda-tanda perubahan buruk lalu tiba-tiba mati, bisa jadi itu dikarenakan penyakit. 3. Penanggulangan. Karena serangan terhadap hama lebih mudah untuk diketahui, terjadi secara bertahap, dan terlihat secara fisik, maka cara penanggulangan hama terhadap tanaman lebih mudah dilakukan. Sedangkan untuk penyakit, penanggulangan yang dilakukan ketika tanaman terserang penyakit akan lebih sulit dibandingkan dengan hama. Butuh pengetahuan, pengalaman, dan daya analisis yang baik, karena setiap penyakit memiliki ciri dan pencegahan tersendiri, ditambah tanda-tanda yang sulit dikenali. Cara terbaik untuk mencegah adanya hama adalah dengan selalu menjaga sanitasi atau kebersihan tanaman dan lingkungan tanam. Umumnya petani menggunakan pestisida kimia untuk membasmi hama, karena pestisida kimia ini banyak dijual di pasaran dan sangat efektif dalam membasmi hama. Namun penggunaan pestisida kimia, apalagi pada jangka waktu yang lama dan terus-menerus, ini akan sangat berbahaya. Pestisida kimia tidak cuma membawa dampak yang positif terhadap peningkatan produk pertanian, tapi juga membawa dampak negatif. Penyemprotan dan pengaplikasian bahan kimia pertanian ini selalu berdampingan dengan masalah pencemaran lingkungan. Sebagian menguap dan menyebar di atmosfer, di mana akan diuraikan oleh sinar ultraviolet atau diserap hujan dan jatuh ke tanah. Penumpahan yang tidak sengaja atau membuang bahan kimia yang berlebihan pada permukaan air akan meningkatkan konsentrasi pestisida di air. Nah, alternatif penggunaan pestisida organik yang jauh lebih ramah lingkungan dan tidak beracun merupakan solusi yang lebih baik untuk menggantikan peran pestisida kimia. Pestisida organik merupakan ramuan obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang dibuat dari bahan-bahan alami, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Karena dibuat dari bahan-bahan yang terdapat di alam bebas, pestisida jenis ini lebih ramah lingkungan dan lebih aman bagi kesehatan manusia. Beberapa kelebihan pestisida organik dibandingkan pestisida kimia, diantaranya lebih ramah terhadap alam, residu pestisida organik tidak bertahan lama pada tanaman sehingga tanaman yang disemprot lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian jika dilihat dari sisi ekonomi, penggunaan pestisida organik memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Selain itu, pembuatan pestisida organik bisa dilakukan sendiri oleh petani sehingga menghemat pengeluaran biaya produksi. Dan penggunaan pestisida organik yang diintegrasikan dengan konsep pengendalian hama terpadu tidak akan menyebabkan resistensi pada hama. Namun ada beberapa kelemahan dari pestisida organik ini, antara lain kurang praktis, tidak bisa disimpan dalam jangka yang lama.
Dari sisi efektivitas, hasil penyemprotan pestisida organik tidak secepat pestisida kimia. Perlu waktu dan frekuensi penyemprotan yang lebih sering untuk membuatnya efektif. Selain itu, pestisida organik relatif tidak tahan terhadap sinar matahari dan hujan. Beberapa bahan alami yang dapat dijadikan pestisida organik diantaranya bawang putih dan peppermint yang merupakan pestisida organik yang menjadi alternatif sangat baik untuk mencegah infeksi dan mengusir hama serangga serta tikus karena baunya yang sangat tidak disukai serangga hama dan tidak berbahaya bagi manusia. Kemudian ada daun dan biji mimba, tidak memiliki kemampuan untuk mematikan hama dengan cepat, namun memiliki kandungan azadirachtin yang memiliki fungsi sebagai insektisida. Selain itu, ada air garam. Kemudian jeruk nipis yang dapat membuat hama pergi. Cara pembuatannya cukup mudah dengan dilarutkan ke dalam air dan ditambahkan sedikit sunlight pencuci piring. Kemudian ada daun pepaya yang mengandung bahan aktif papain sehingga efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Cara lain mengatasi hama serangga adalah dengan membuat burung serta serangga baik tertarik untuk datang ke ladang tanaman. Caranya dengan menanam bunga di sekitar ladang untuk menarik serangga baik mengkonsumsi nektar, yang juga akan mengkonsumsi serangga hama tanaman di sekitar ladang, serta dengan membuat tempat minum untuk burung sehingga burung-burung sesekali akan hinggap di ladang dan mengonsumsi serangga hama tanaman. Untuk hama tikus, binatang pengerat, dan mamalia, memasang pagar adalah cara yang cukup ampuh digunakan. Selain itu, semua benda bergerak umumnya akan menakuti hama tikus serta binatang perusak lainnya dan membuat mereka lari. Karena itu, cara mudah adalah dengan mengikat pita-pita pada batang kayu yang tertancap di sekitar ladang, sehingga pita itu akan bergerak-gerak menakuti hama tikus kapanpun ada sedikit angin. Cara lain dengan meletakkan sabun, bawang putih, atau peppermint di sekitar tanaman yang ingin dilindungi.